Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Para bapak dan para ibu jemaah salat yang berbahagia. Hari ini kita berbaca tadi yang insyaallah insyaallah atas dasar kesyukuran kita kepada Allah. Kita setelah suasana sholat zuhur dalam keadaan beribadah puasa secara ikhlas, mari kita bersama-sama kita gunakan waktu yang sedikit untuk mengetahui tentang sedikit tentang ilmu agama. Barangkali ikhlas Pak ya? Bu, ikhlas enggak Bu? Bulan kesempatan, bulan kemuliaan, bulan yang penuh berkah, tentu dambaan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah. Dan itu Pak ya. Tapi memang segala sesuatu itu tidak terlepas dari keilmuan, tidak akan terlepas. Orang beribadah tanpa ilmu ya nggak akan kepake. Makanya tatkala saya ditanya Pak itu apa ya? Al-maudu'nya apa? Temanya apa? Saya bilang ini ngambil fikih aja. Cuma saya kemudian mengambil judul persepsi para mujahid tentang masalah fikih. Sebenarnya apa sih? Mereka beristihad Pak, jungkir balik, mengolah fikir untuk mencari dalil-dalil dalam rangka mencari hukum Islam. Sudut pandangnya sama. Dari sekian ratus para mujahid, cuma yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, untuk memberi kemudahan pada umat di dalam beribadah. Coba bayangkan Pak, kalau nggak ada fikih, bagaimana kita sholat? Orang kita nggak pernah Nabi, nggak ketemu Nabi, nggak tahu bagaimana caranya Nabi berubah. Ini hasil para mujahid. Maka para mujahid itu sadar, bukan saya yang lebih baik pendapatnya, enggak Pak. Enggak. Syafi'i tidak pernah mengatakan begitu, Imam Malik tidak mengatakan begitu. Malah sama, kalau seandainya pendapat saya jauh kebenarannya dari Al-Quran hadis as-sahihah, buanglah jauh-jauh keluar pagar. Jadi tidak ada yang namanya mujahid itu bertengkar dengan mujahid yang lain. Yang ada adu argumen Pak. Jadi apa yang dilakukan oleh para mujahid tidak lebih untuk memberi kemudahan. Contoh misalkan, wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang boleh berbuka puasa itu orang yang satu sakit, tapi umum loh Pak. Kalau dilihat dari segi konteks bahasanya umum, maka sakit gigi, sakit jari boleh berbuka. Sakit paru? Iya, sakit paru boleh berbuka, gatal berbuka. Yang penting sakit. Berpergian, syafar dari sini ke Tanah Abang, namanya berpergian kan? Iya, Boleh berbuka. Iya. Sudut pandangnya kemudian berbeda-beda kan. Ada yang dengan kontekstual, ada dengan kinayah, ada dengan istimbat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Akhirnya nanti dari beberapa pendapat muncul tahqiq yang lebih mendekati kebenaran.
Ya sakit ya sakit lah Pak, tapi yang membawa masyakoh gitu loh. Yang membawa kepayahan. Kalau orang itu sakit, jika dia puasa tambah sakit, nah begitu pula kita ke sini, dari sini ke Tanah Abang. Kalau dari sini Tanah Abang macet 10 jam, ya boleh berbuka kok payah. Pas Bandung. Iya sebenarnya. Kalau pas itu enak kan. Tapi dari sini ke Surabaya pakainya pesawat, turunnya tidak pernah lepas sepatu masuk hotel. Apa yang mau buka Pak? Enggak ada Pak. Orang nggak merasa lapar, nggak merasa apa, enak kan gitu. Itu kerjaannya orang-orang. Jadi nggak ada istilah mujtahid itu berantem secara fisik tentang saya yang paling benar, adu argumen. Tapi argumen ini untuk dipikirkan. Sampai kepada masalah akidah juga begitu. Seperti masalah tatoyul, kepercayaan tentang burung yang membawa sial, itu juga dibahas. Berdasarkan bahwa akal itu dibagi 3, kata Rasulullah. Yang pertama untuk ma'rifat kepada Allah, ma'rifatillah, juz'un li ta'atillah, taat kepada Allah, juz'un as-sabru 'anil fasiyah, untuk sabar berbuat maksiat. Maka akan digunakan untuk mencari iktikad yang benar. Ada mitos ya. Mitos itu kisah-kisah yang tidak memiliki dasar dalil. Iya, bohong. Tapi orang percaya Pak. Kalau ada burung gagak, tahu gagak Pak? Yang hitam itu. Hitam. Memang umumnya orang Jawa itu kalau lihat burung gagak tuh udah dihubung-hubungkan ke santet, kematian, itu ya Pak ya. Kalau ada burung gagak di malam hari, dia berbunyi mencari-cari sesuatu, paginya adalah mati Pak. Iya. Ini empiris loh. Sehingga diyakini oleh masyarakat apabila ada itu, ada gagak, pasti sama. Akhirnya keyakinannya salah Pak, karena tanpa ilmu. Ini gara-gara burung gagak orang jadi mati. Ibunya nuduh orang. Oh si Anu menyantet nih, sini menyantet nih. Padahal bukan itu Pak. Di dalam surat Al-Ma'idah Allah mengatakan tentang ghuraba. Bapak asallahu ghuraba yabkhathu fil ard. Kemudian Allah utus burung gagak. Dia mencangkul-cangkul di bumi. Liyuriyahu, untuk memperlihatkan kepada Qabil kaifa yuwari sawataki, bagaimana cara menunjukkan mayat saudaranya. Jadi tutor. Dan juga gagak pintar. Qabil kalah. Menurut penelitian, burung gagak itu mampu mendeteksi tentang warna dan bisa ngambil duit di ATM. Iya, cerdas otaknya. Di samping itu, memiliki daya cium yang luar biasa. Mungkin 1000 kali lipat dengan kita. Sehingga dia mampu mencium bangkai yang berada bermil-mil dari dirinya. Terutama bangkai-bangkai manusia itu. Itu fakta yang diteliti oleh para ahli, dan Al-Quran mengatakan begitu. Faktanya juga Rasulullah mengatakan bahwa apabila hari ini ada seorang yang meninggal, pada hakikatnya orang tersebut sudah 40 hari lalu sudah meninggal. Benar nggak Pak? Kira-kira Pak? Ini kata Rasulullah. Untuk mencapai kebenaran ini, bagaimana kata dokter? Kata dokter benar Pak. Dari mulai 40 hari, orang yang akan meninggal itu mulai Pak, daya tubuhnya lemah,
detakan jantungnya tidak beraturan, nafsu makan berkurang. Udah mulai gak beraturan. Mulai waktu hari. Maunya tidur dulu. Nah, Kadang berhalusinasi. Kadang dia kayak orang apa ya? Plenger istilahnya gitu, tak sadarkan diri. Nanti sampai kepada hari ke-7 kurang 3 hari sampai kurang 1 hari itu para ahli mengatakan semacam itu, sehingga seorang yang meninggal itu enggak sekaligus diambil, tapi satu. Nah, dalam keadaan itu menurut Rasulullah, orang itu sudah meninggal 40 hari yang lalu. Kalau sudah meninggal 40 hari yang lalu berarti bangkai dong, Pak. Kalau bangkai bau dong. Yang bisa mencium bangkai manusia yang masih itu burung gagak. Jadi bukan burung gagak yang mematikan itu, bukan. Bukan burung gagak yang menyantet orang yang meninggal waktu itu, bukan. Burung gagak lagi mencari bangkai. Ini cara berpikirnya para mujahid. Karena mujahid itu hampir sama para filsuf, para ahli filsuf. Berpikir keras. Dengan begitu, yang tadinya musyrik menjadi tauhid. Bener dong. Tapi kalau kita percaya yang membunuh, yang mematikan adalah berubah, syirik, musyrik itu pasti itu. Begini, Pak, tatkala manusia itu memiliki rasa takut, dan rasa takut ini fitrah, Pak. Sejak ditiupkan roh oleh Allah, roh itu sudah bersaksi bahwa Tuhannya adalah Allah. Maka rasa takut ini akan dibawa sejak lahirnya. Rasa takut akan adanya sesuatu yang menguasai dia. Kalau rasa takutnya ini kemudian dipimpin oleh akal dan ruh yang baik, artinya ruhnya mendominasi nafsunya, maka akan bagus. Sehingga dia akan mengatakan, yakin yang ada itu ada, yang tidak ada juga ada. Yang goib. Sehingga dia makrifat kepada Allahnya benar, iktikadnya benar. Tapi sebaliknya, tatkala salah kita menerapkan pola pikir kita, yang timbul takutnya kepada itu bikin sesajen, biar apa? Biar nanti selamat, dapat panen ikan yang banyak. Udah begitu sekarang jadi pariwisata lagi, setiap tahun harus diadakan. Para cukup kemusikan yang luar biasa. Jadi ada perbedaan antara mitos yang bukan mitos. Nah, itu cara kita berpikir bebas ya, dalam mencari kebenaran itu semacam. Kembali kepada fikir tadi. Jadi para mujahid itu memang bekerja keras, tidak lebih untuk agar membuat mudah umatnya di dalam beribadah. Kita mah enak, Pak, tinggal baca hadisnya, terus tinggal baca hukumnya, selesai. Nggak mencari-cari ini sanadnya mana ya, cari sanad itu kan ada berderet kadang sampai 20, dicari semua, dibersihkan semua, repot, Pak. Makanya kita beruntung ya, punya Syafi'i, punya Maliki, punya Hambali. Yang masih salah kita kadang-kadang merasa benar sendiri gitu loh. Wah, salafi, bidah dulu, jangan salah itu, nggak begitu. Sebenarnya itu bangga dengan fikih, itu bangga, luar biasa fikih itu, mampu menatap zaman fikih itu. Karena fikih itu hukum.
sedang hukum sesuai dengan perkembangan zaman akan berkembang. Teknologinya berkembang. Kalau Islam tidak punya fikih, nggak bisa menatap hukumnya. Mau cara apa? Waktu zaman Rasulullah tidak ada pencakokan jantung, sekarang ada. Mau ngomong apa? Pada zaman Rasulullah tidak ada pencakokan mata dengan mata babi, sekarang sudah ada. Iya kan? Yang mengatakan halal siapa? Para mujahid. Yang mencari hukumnya. Itu babi kan organ tubuhnya sama dengan manusia. Pori-porinya sama, matanya sama, jantungnya sama. Makanya apa? Haram. Bisa jadi kemudian nanti bisa jadi salah satunya bisa buat nyangkok kebutuhan manusia. Bukan seperti sekarang menculik anak-anak, dibunuh, dijual ginjalnya, bukan. Kayak ginjal babi sebenarnya bisa. Dan itu sudah dipraktikkan. Cuma tidak dikembangkan. Itu kata para ahli salah satu kenapa diharamkannya babi. Salah satunya sama dengan manusia yang memungkinkan manusia membutuhkan organ baru. Haram enggak? Haram kan dimakan. Bisa dijawab gitu. Haram kan dimakan, itu kan bukan dimakan, ditempelkan. Najis kan udah bersihkan. Nah, itu orang-orang fikih. Hebat sebenarnya Islam. Luar biasa. Makanya di dalam masalah puasa tadi kadang-kadang ada perbedaan yang perbedaan itu bagus. Seperti misalkan at-tokoh itu boleh berbuka. Orang yang kalau puasa tapi lemah, seperti orang tua, orang hamil, orang menyusui. Jadi ada perbedaan di orang hamil dan menyusui. Ada yang mengatakan dia harus mengganti, tapi disertai qadha. Ada yang mengatakan cuma mengganti aja, gitu kan? Ini kadang-kadang hal semacam ini, ya udahlah, saya mau mengganti aja sama qadha sekalian. Tambah berat padahal. Ya kalau qadha ya udah qadha aja. Ya kalau fidyah ya fidyah aja. Ini juga perlu kecerdasan kita berpikir, walaupun memang ada pendapat semacam itu. Kenapa begitu? Lebih berhati-hati karena apa? Ada dua masalah. Yang satu orang yang sedang menyusui, yang dua katanya yang sedang menyusui. Qadhanya buat orang yang menyusui dan fidyahnya buat yang menyusui. Itu juga benar. Boleh kita pakai. Boleh kita pakai juga. Ya sudah, kita fidyah doang, nggak usah ganti. Kalau toh ganti kapan gantinya, Pak? Orang hari ini menyusui, tahun depan masih menyusui. Orang 2 tahun penuh, terus kapan gantinya? Jadi memang kehebatan yang dimiliki oleh orang Islam, oleh umat, tidak dimiliki oleh agama lain. Dan hampir nggak ada, Pak. Agama lain hampir nggak ada. Hukum tentang halal dan haram hampir nggak ada. Yang ada cuma dalam Islam. Begitu dibuka ilmunya tentang fikih tadi, ternyata cabang-cabang ilmu fikih. Di sana ada yang disebut usul fikih. Itu metodenya sama dengan para filsuf. Dia punya istinbat itu metode. Sehingga baik dilihat dari segi ontologinya, psikologinya, aksiologinya itu sama. Sesuatu yang didapat dari hasil berpikir harus punya aksiologi atau nilai. Membabat hutang untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Tapi nilainya bagus nggak buat masyarakat? Nah gitu. Jangan nanti dibabat habis, ya, mendapatkan manfaat ilmu pengetahuan, tapi buat masyarakat nilainya buruk, ya jangan juga. Itu metode berpikirnya semacam begitu kalau fikih. Jadi kita memang kalau hari ini dikatakan sudah tidak ada mujahid lagi, jadi nggak ada. Orang yang berijtihad nggak ada.
Kita kan cuma ngikutin doang. Mereka yang pada hebat, saya ahli sunnah, saya salah. Mereka juga mengikut doang kok, nggak bikin sendiri. Ini kadang-kadang yang kurang bijaknya di situ. Kita masih mengikut ke mereka kok. Ke Imam Syafi'i, ke Imam Malik, ke Imam Hanafi. Artinya itu merupakan wadah persatuan kita di dalam urusan ibadah. Tidak masalah berbeda dalam rakaat, tidak ada masalah, kan sama. Intinya sama, sholat Allah Akbar. Yang 23 saya mau pengen banyak. Yang sebelah saya mau tumakninah, sama-sama ya. Dan itu hebat. Sesuatu yang dibanggakan di dalam Islam adanya fikih, yaitu sarana untuk apa? Menjaga keseimbangan antara kerja akal di mana filsafat bermain dan kerja hati di mana agama bergerak. Kalau ini yang dipakai, maka iktikadnya baik. Kalau kita bisa menyeimbangkan itu kerja akal, tempat filsafat bermain, dan kerja hati, tempat agama bergerak, wah pasti bagus. Tidak pernah akan mencela orang, tidak pernah akan menuduh orang. Bagus. Nanti dasarnya udah bagus itu. Tapi kadang-kala karena hanya yang dipakai otaknya aja, ya maaf. Kadang-kala orang semacam ini kalah dengan yang mendorong dirinya untuk mengalahkan dirinya. Kan banyak sekarang Pak, main ngalahin Al-Quran, ngalahin ayat itu, nggak taunya dia sendiri yang melanggar. Ya maaf, saya sendiri kadang-kala bukan kesel sih, cuma nih orang ngabalin kok. Kalau ngomong enak banget. Ada kan cuma gitu. Ya kesel sih nggak kesel, cuma orang ngomong begitu enak banget sih gitu. Nah ini karena dia ada sesuatu yang mendorong, mendongkel kerja otaknya itu dilepaskan dari urat agama. Ya karena ada sesuatu, orang ada tugas. Kalau begitu, nanti bukan bahasa kan, ada tugas harus begitu. Tinggal bagaimana kita. Mudah-mudahan barangkali apa yang saya sampaikan bisa sedikit pengetahuan berbeda tentang masalah fikih. Jadi intinya bahwa para mujtahid itu tidak lebih mengamalkan ayat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu ada di ayat tentang puasa. Ya, ini mengenai kemudahan, tidak menghadapi kesukaran. Tahu Ahmad Dahlan? Cuma al-ma'un diulang-ulang. Saya muridnya bingung. Hei, kenapa sih sudah seminggu al-ma'un aja? Jawab ya Ahmad Dahlan. Sudah, kamu sudah bantu berapa sama orang miskin? Belum. Nah, belum kok mau pindah. Itu loh. Iya kan? Jangan pindah dulu. Dan fakta secara empiris bahwa apa yang dikatakan Ahmad Dahlan yang diajarkan Ahmad Dahlan memunculkan beribu-ribu perguruan tinggi. Iya kan? Rumah sakitnya ribu-ribu. Semuanya untuk kepentingan kesejahteraan umat dari sifat al-ma'un. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Begitulah para mujahid. Enggak susah kalau kita ibadah, gampang. Ya Rasulullah, halaktu. Aku celaka. Kenapa? Saya di siang hari bersetubuh sama istri saya. Ya udah, kamu sekarang harus memerdekakan budak, kata Rasulullah. Lah, nggak punya duit Rasul. Kalau punya duit itu saya keluar, nggak di rumah aja. Gara-gara nggak punya duit, saya di rumah saja. Gara-gara di rumah saja, saya campur dengan istri. Kan gitu. Ya udah puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, boro-boro 2 bulan. Yang sebulan aja jebol nih. Tiba-tiba ada orang wafat. Ya sudah, sekarang kamu beri makan
60 orang miskin. Son, tadi kan saya ngomong, kalau punya duit itu saya nggak ngendon di rumah aja, saya nggak punya duit. Buru-buru buat beli kasih makan orang miskin 60. Nah, yang bawa korban panggil Rasulullah. Minta tuh, kasihin sama dia. Nih, sono bagikan. Rasul, di kampung saya tidak ada orang yang lebih miskin dari saya. Yang paling miskin itu saya, maka nggak patut saya memberikan kepada mereka. Yang patut ya saya, ya sono dah makan sama keluarga kamu. Itu kan apa? Yang kafarat dia, yang dapat sedekah dari Rasul dia, yang makan dia. Gampang. Tapi jangan disengaja, itu jangan disengaja. Itu sampai segitunya kemudahan. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Kekeliruan dan kekhilafan tentu datang dari saya sendiri. Kebenaran dan kebaikan datang dari Allah. Mohon maaf lahir batin, barangkali ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bapak dan Ibu sekalian, seperti tadi yang kita sampaikan, ada 10 buah buku dari Pak Ustadz. Bagi yang ingin bertanya, jawab dulu pertanyaan saya. Yang pertama, kalau yang tahu tunjuk tangan karena buku di depan saya nih. Apa tema yang dibawakan oleh Pak Ustadz Makmuri Daud siang ini? Siap, Pak Rofim? Fikih dalam perspektif mazhab. Mantap. Silakan. Oke. Pertama menjawab pertanyaan dulu. Yang kedua baru bertanya. 10 Pak bukunya Pak. Waktu durasi. Yang kedua, tadi Pak Ustadz menyampaikan ada beberapa tujuan dari fikih. Kenapa itu fikih dibikin gitu ya Pak? Iya. Apa tujuannya? Tadi disampaikan tuh. Silakan. Yang tahu. Ya. Untuk mempermudah umat yang sekarang. Iya. Betul Pak? Betul. Alhamdulillah. Langsung aja lah Pak. Yang ketiga, di dalam penyampaiannya tadi, ibu-ibu juga boleh Bu Ibu, jangan diam aja Bu Ibu. Hah? Harus ada lagi. Oh enggak kedengeran. Iya, pakai dulu itu. Ibu-ibu boleh? Ibu-ibu. Ini soalnya ibu-ibu yang harus jawab dulu. Ibu-ibu, Giliran ibu bisa mendengar pertanyaan saya Ibu? Nah, Jangan-jangan juga ada. Iya, jangan-jangan nggak dengar. Kan sayang nih bukunya buat bapak semua. Bisa? Ini pertanyaannya yang jawab pas ibu-ibu. Nanti dibagi dua, ibu-ibu 5, Benar. bapak 5. Udah, ibu-ibu bisa dengar? Hukumnya 1/2. Bisa dengar? Nih pertanyaannya nih, pelajaran kepada Qabil dalam mengurus jenazah. Bu, nah, burung apa Bu? Hah? kasih, Mana? kasih dong. Nah, dijawab dulu. Burung gagak katanya bunda gua ya. Siapa yang jawab tuh? Di sana. Dulu siapa tadi tuh? Taruh aja situ. Hah? Siapa tadi tuh? Oke. Yang keempat tadi Pak Ustadz juga menyampaikan ada beberapa mazhab katanya. Ada berapa mazhab? Sebutin. Ayo. Angkat tangan lagi. Nah, 2 orang apa Pak? Bapak 2, Pak Hanafi 2, Pak Dodo 2. Pak Hanif, ayo Pak Hanif. 2 aja. Maliki, Syafi'i. Pak Widodo, Hambali, dan kok Pak Widodo Angga tuh gua nggak pakai kacamata. Angga dulu nggak lihat. Hambali dan Malik. Tadi yang sudah Pak. Malik. Maliki, Syafi'i. 2 lagi. ya. Oke. Pak Hanif dan Pak Angga. 2. Oke. Terakhir nih pertanyaan, yang lain nanti bisa bertanya. Terakhir pertanyaannya, surat apa yang diulang-ulang terus oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan
Al-Ma'un benar. Tadi yang nunjuk tangan lagi siapa? Apri. Pak Apri. Hah? Apri, coba baca surat Al-Ma'un. Yang bantu, yang lain bantu. Ini Pak Apri. Pak Apri kasih. Yang lain bantu. Sebentar dulu, baca dulu. Oke, Baca. baca. Baca surat dulu. Oke, Pak Ustadz, saya boleh nggak? Boleh. Izin Pak ya, saya dapat satu ya. Nah, tinggal 2 bagi yang bertanya. Silakan. Ini ibu satu bertanya, silakan ibu-ibu. Ibu-ibu satu, bapak-bapak satu. Ya tanya Amil. Hah? Yang lain Buku kasih yang lain, pertanyaannya bapak. Boleh, silakan. Silakan. Siapa yang nanya nih? Langsung aja nih. Langsung. Langsung. Kalau menurut Pak Ustadz ya, kira-kira apa ya yang menjadi permasalahan? Jadi kita sering menjumpai gitu ketika ikut suatu pengajian. Ketika kita ikut suatu kajian atau pengajian, itu kemudian ketika kita keluar, kita melihat orang yang berbeda. Kemudian seperti menstigma, mencap gitu, itu salah gitu. Padahal di zaman sahabat itu sudah biasa juga perbedaan antara Umar, Ali dan sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasul gitu. Kira-kira apa yang salahnya? Apa kajiannya ya isinya yang salah menyampaikan, atau kedewasaan umat yang memang belum bisa untuk dewasa gitu. Terima kasih. Jadi secara singkat memang mindsetnya harus berubah. Pola pikir dai juga harus dirubah. Kemudian si pendengar juga harus dirubah. Kenapa? Kalau kemudian kita masih saja pola pikir mazhab, gitu loh, bukan Al-Quran. Sebenarnya kita nggak punya mazhab, mazhabnya adalah Al-Quran. Kalau pola pikirnya kita mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sehingga yang ada kalau nggak Syafi'i salah. Jadi begitu. Tapi kalau kita mazhab pakai Al-Quran, walaupun kita pakai Syafi'i, kalau Syafi'i pendapatnya tidak sesuai dengan Al-Quran, ya minggir loh. Kita ganti dengan yang lain, yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran, sunnah as-sahihah, kan gitu. Maka tatkala si pembawa penceramah ini kemudian mindsetnya cuma satu, yang seolah-olah mendoktrin kalau nggak Syafi'i tidak, ya benar Pak, yang mau salah, yang benar saya nih. Nah, ini memang kesalahan kita terbesar semacam itu berawal dari adanya salah pemahaman, salah persepsi dalam memandang fikih. Jadi ya harus kita ubah, dan kita angkat dengan ilmu pengetahuan, terutama para dai-dai kita lah. Nah sekarang bagaimana tidak Pak? Orang sekali berdoa saja masih kadang-kala membuat orang saling mencibir tentang di dalam masalah perbedaan pendapat. Seleo atau gimana nggak ngerti. Tapi keberadaannya memang begitu. Iya kan? Para dai-dai yang di medsos itu debat kan. Tapi kadang-kala membicarakan tentang itu yang menimbulkan orang menjadi seperti itu Pak. Itu kesalahan besar. Jadi saya gambarkan, nggak ada sih Pak para filsuf Yunani yang bertengkar tentang masalah pendapatnya, nggak ada. Mestinya seperti itu. Begitu filsuf Muslim yang 7 abad berkembang bagus, nggak ada yang saling bertengkar, tapi saling menunjang. Jadi nggak ada yang saling kamu salah saya pun nggak ada. Fikih itu belum final Pak. Fikih nggak akan final. Finalnya nanti kan sudah mati, baru final.
Itu kan sunnah. Gitu Pak. Sama seperti orang mau kalau di kampung itu ada kan orang mau nyalon jadi lurah ya. Dan lurah mengatakan saya mah kalau jadi ya syukur, kalau nggak jadi nggak apa-apa Pak, payah itu yang begitu. Sebenarnya jadi dia mengingkar nikmat Tuhan dan kemudian mengecilkan orang yang berjuang di belakang kan gitu. Harus jadi, tapi yang benar maksudnya kan gitu. Sama sekarang kedudukannya begitu, kita kebanyakan begitu. Ya mudah-mudahan semakin kesini kita bisa ada pendidikan secara langsung. Ada kali itu Pak. Baik, makasih Pak Ustadz. Dua pertanyaan lagi, silakan. Pak Angga. Ya, udah dapat buku Pak. Ya, Yang belum masuk. Yang belum. Pak Bukhari, Pak. Yang belum nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya mengenai di saat kita sedang berwudu, apakah kita bersentuh kulit atau bersalaman sama istri itu batal enggak? Karena ada beberapa pendapat itu. Iya. Gitu aja. Terima kasih. Memang ini ada dua pendapat yang bertentangan. Kalau Imam Syafi'i aulama setumun nisa menyentuh perempuan itu dimanakan hakiki Pak. Ya sentuhan, perempuan ya perempuan, atau istri ya apa batal, namanya hakiki. Karena Syafi'i dikenal dengan kehati-hatian, sehingga sangat hati-hati sampai segitunya, jangan sampai terkena. Imam Malik enggak, kinayah, dikaitkan dengan ayat sebelumnya, auja'a ahadun minkum minal ghaib, atau kamu datang dari jamban. Ini kan kinayah Pak. Ngapain dari jamban? Bukan sekedar masuk terus keluar, tapi kencing gitu. Ini batal. Begitu awal masuk Indonesia dimanakan kinayah itu bersetubuh Pak. Mananya bersetubuh. Juga memungkinkan orang saling senggol-senggolan terus-terusan. Jangankan pakai dengan suami istri, sama orang lain pun gak apa-apa kok. Ini kata saya ini membahayakan nih, bisa membahayakan. Walaupun itu benar, secara hukum, secara dalil, sudut pandang Imam Maliki itu kinayah. Yang membatalkan wudu itu adalah bersetubuh. Tapi ya jangan kemudian main cium-cium di luar, main pegang-pegangan di enaknya, bukan begitu maksudnya kan gitu. Benar sama aja, benar aja. Jadi kalau kita pihak Syafi'i, ya bagus. Ngapain sih? Ada perlu apa sih? Habis wudu mencium istrinya. Kalau Nabi emang mencium Aisyah, tapi kan Nabi Pak, nggak ada nafsunya di sana. Kalau ada nafsunya kena, batal kan. Semua aja habis wudu masuk kamar cium gitu, ngapain? Kalau kita mengambil Malik, ya sama aja sebenarnya. Toh kejadiannya tidak seperti itu hanya seperti itu. Yang penting tadi jangan dijadikan benturan. Oh nyatanya Bapak di Mekah juga senggol-senggol sama orang Afrika yang perempuan, ya kan? Pada waktu kita tawaf, iya kan? Jilbabnya orang Iran perempuan gede-gede Pak, orang senggol, wah iya kan? Nggak batal. Bahkan kita wudu lagi dong. Jadi tidak lebih itu merupakan apa ya? Pendidikan. Lebih mengambil satu kebaikan di dalam. Sampai daripada nanti begitu-begitu dikat aja sekalian dari ujungnya, udah selesai, aman. Ada kali gitu Pak ya? Baik. Silakan Pak Angga lanjut. Ya Pak, mungkin melanjutkan pertanyaan Pak Bukhari Pak. Dulu kan yang terkait masalah fikih bersentuhan dengan wanita gitu. Ini mungkin sifat diskusi ya tadi. Dulu kami diajarkan
di pondok itu memang awalnya ketika wudu dan bersentuhan dengan kulit itu batal ya tadi ya. Iya. Tapi ketika kita sudah membedah Al-Quran yang menjadi dasar itu tidak menjadi batal gitu kan. Sedangkan tadi kan Ustaz menyampaikan kalau Imam Syafi'i itu batal, Imam Maliki mungkin ada pendapat lain. Nah, bagaimana hukumnya dan sebaiknya mencampur antara beberapa imam? Contohnya ketika kita bertemu kulit antara wanita dan laki-laki tidak batal, otomatis kita ikut imam yang lain. Iya. Tapi kita ada hal seperti muamalah atau apapun itu ikut Imam Syafi'i. Nah, itu bagaimana pandangan Ustaz? Apakah diperbolehkan atau enggak? Karena khususnya saya kan sekarang koreksi juga banyak saya ikut imam yang lebih mudah gitu tadi. Iya, iya. Contohnya kayak wudu, kalau misalkan bergesekan antara lawan jenis saya nggak batal gitu tadi. Tapi saya ikut juga Imam Syafi'i juga mudah gitu karena saya berpatokan ada dalam mungkin ayat Al-Quran atau hadis qudsi Islam itu mudah gitu kan. Ya sudah, karena Islam itu mudah, saya pakai yang mudah aja gitu kan. Karena ketertarikan saya dengan Islam itu ya karena agama yang mudah. Mungkin mohon saran dan pendapatnya saya. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi kita itu manusia umat Islam itu dibagi 4 dalam mengikuti agama. 1, menjadi mujahid. Seorang ahli fikih memiliki ilmu agama, ilmu hadis, sehingga dia mempunyai otoritas untuk beristihad. Ini paling tinggi, orang paling tinggi. Yang kedua, mutabi, Pak. Kita kan nggak punya dalil, nggak ngerti hadis sahih dan sebagainya. Maka kita ittiba, hanya mengikuti apa kata imam. Nah, mazhab. Apa mengikuti Syafi'i, apa mengikuti Maliki. Tapi dengan catatan mengetahui dalil-dalilnya. Sebab kalau Bapak mengikuti sesuatu mazhab tanpa tahu dalilnya, Bapak menjadi muqallid yang paling bawah, menjadi orang taklid. Dalilnya mana nggak tahu, saya ikut kiainya doang. Ini yang kebanyakan yang di bawah yang taklid, Pak. Nah, seorang mutabi yang mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui dalil-dalilnya, pasti dia akan memiliki ini, daya pilih yang kuat. Ya tadi, memilih yang mana nih di antara dua pendapat. Sebab dalam istilah usul fikih, al-khuruj minal khilaf mustahabbu, keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan. Apakah mau milih Syafi'i, apa mau milih dalam satu masalah, Pak. Jangan satu masalah enak saja, di sini pakainya Syafi'i, di sono pakainya, nggak bisa begitu, nggak boleh. Dalam satu masalah Syafi'i semua, dalam satu masalah Maliki ya Maliki semua, itu. Tentuannya semacam itu. Tapi boleh dalam satu masalah kita pakai Syafi'i, dalam satu masalah lain kita pakai Malik, boleh. Karena kita juga dianjurkan untuk bisa memilih, minimal kita mengkaji, mencari yang lebih baik, lebih dekat gitu, kepada kebenaran. Jadi tadi dulu diajarkan batal, setelah kita baca ini nih jadi gak batal. Karena saya mikirnya gini, Ustaz, ketika saya mudah-mudahan mendoakan Ustaz bisa ke tanah suci sana gitu. Saya mikirnya kalau misalkan bergesekan kulit wanita itu berapa semautnya di Mekah sana? Iya jelas. Ketika tawaf apapun itu gitu Ustaz. Kan itu kan pasti gesek-gesekan kan? Iya. Cuma pakai pakaian hitam. Tapi mungkin diperbolehkan ya Ustaz? Perbolehkan, itu darurat bagi apa yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i, maka tatkala dia di sana termasuk daruriyun, dengan catatan gitu loh,
berhati-hati gitu loh. Hati-hati, sama juga sih yang pendapat Maliki juga berhati-hati. Gak usah enak saya duluan, enggak kok. Gitu. Mungkin tadi saya lupa, mungkin dengan hasad baru batal. Ustaz. Iya. Jadi jangankan bersentuh Pak, kata Imam Malik nih, yang mengatakan awalastumun nisa itu bercampur. Mata saja kalau dia memandang perempuan disertai dengan hasrat batallah wudunya. Imam Malik. Nggak perlu pegang-pegang. Cuma mata gitu. Batal, ceng gitu. Batal. Itu nah. Itu. Lebih berat. Iya lebih berat. Itu emang pengambilan semacam itu. Bagaimanapun dia menyentuh istrinya, kalau nggak ada hasad nggak ada masalah kan. Tapi kan kemudian saya tuh tidak akan main-main begitu. Orang mau wudhu ya mau sholat cepet-cepet mau sholat, itu umumnya kan gitu. Tapi itulah namanya ilmu pengetahuan semacam itu. Makanya kita harus berusaha menjadi mutabi Pak, melaksanakan ibadah minimal tahu tentang dalilnya. Kalau kan dia turun ke bawah boleh, memang taklid boleh. Tapi bagi orang yang sama sekali emang nggak ngerti, nggak ada tuntutan. Lah kita kan masih ngerti Pak, masa mau taklid aja nggak boleh lah. Nanti kecebur jurang Pak, kecebur jurang. Oke, barangkali itu Pak ya. Karena saya sendiri kasih bukunya. Silakan Bro. Silakan. Jadi ini menarik sekali kalau kita bahas mengenai fikih. Iya betul. Di mana satu titik tertentu akhirnya disepakati berhenti pada empat mazhab. Karena kalau nggak diberhentikan akan ada masalah Banyak. Yang menarik kan begini Pak, di fikih itu akan berkembang terus. Nah. Sehingga banyak pendapat yang mengatakan sebetulnya banyak yang sudah tidak sesuai fikihnya zaman Syafi'i. empat mazhab ini diterapkan di sini dalam menafsirkan Quran. Iya. Nah, tapi kan kita melihat Pak, banyak orang atau ulama juga, mengaku ulama yang tidak bisa menerima dalam memahami tafsiran-tafsiran modern gitu ya. Karena tadi sebagaimana Ustaz sampaikan bahwa di zaman-zamannya para ustaz ulama yang jadi mazhab itu belum ada pesawat terbang lah. Iya. Bayangan bulog dulu lah masih kayak bulog gitu kan. Atau Dajjal itu nanti datang dengan naik onta itu kan nggak mungkin gitu kan, karena zamannya udah berbeda kan. Tapi bayangan mereka ketika zaman-zaman itu kan seperti itu. Nanti Dajjal datang naik onta gitu, atau naik kuda gitu kan, kayaknya hanya ada di padang pasir gitu Pak. Iya. Nah, bagaimana kita gitu ya, sebagai umat yang biasa saja gitu, yang umat biasa ini bisa memahami gitu ya, ketika kita menghadapi perbedaan-perbedaan di mana selama ini kita mengaji pada ustadz-ustadz yang memang tetap bertahan. Mereka, ini saya di pesantren dulu. Padahal kan harus berubah harus berubah supaya bisa menjelaskan konteksnya dengan sekarang. Karena kita diminta untuk memahami bahwa Islam atau Quran itu sebetulnya sepanjang masa. Tapi kalau cara penafsirkannya masih dengan abad 7 misalnya, nggak jalan juga. Nggak jalan gitu. Nah, seperti apa pandangan Pak Ustaz? Jadi memang Pak, yang sampai saat ini kita kantongi tetapi salah. Umat ini memandang, punya persepsi bahwa fikih itu sudah final. Ini yang salah.
Jadi dia tidak akan mengatakan fikih itu fikih itu berkembang, enggak Pak. Yang dipahami dia itu fikih ya, apa kata kiai begini harus diikutin. Kalau nggak diikutin durhaka, itu kan salah besar Pak. Dan itu masih ada di masyarakat kita. Sehingga kalau ada sesuatu yang baru, waduh rame-rame Pak, genjot tuh dorong. Iya, itu. Dan cenderung yang begini tidak mau menggunakan akalnya Pak. Karena tadi, maaf, dasarnya dia jadi orang ketiga, taklid. Kalau nggak punya gurunya, nggak mau saya. Padahal zaman sudah tinggi banget Pak. Seperti misalkan yang di dalam istilah teknologinya itu apa itu? Tatkala Ibrahim itu memindahkan istana Bilqis, Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman itu kan sementara ini biasa-biasa saja Pak. Nah, itu kan mujizat, udah selesai. Itu selesai. Ternyata ilmu pengetahuan gak begitu. Orang dari sekarang pakai HP Amerika sama Indonesia dalam 1 menit kok Pak. Artinya pada zaman Sulaiman ilmu itu sudah ada. Iya, hanya dengan pandangan kedipan mata istana Bilqis yang di Sabak sana di Yaman dipindahkan di Palestina. Di Palestina. Sama kan sekarang kita pakai HP telepon Amerika. Lagi ada itu. Teleportasi. Teknologi teleportasi. Dari mulai telegram, telepon, sampai video. Zaman Sulaiman sudah lebih hebat, lebih canggih. Ini bisa ditemukan karena ada perubahan pola pikir. Yang tadinya sudah, ya sudahlah mujizat, nggak usah dipikirin itu kan. Ternyata nggak begitu. Sama juga masalah ibadah. Karena ibadah bukan hanya ibadah mahdhah. Justru yang banyak itu ibadah yang ghairu mahdhah. Yang ghairu mahdhah inilah yang berkembang terus Pak. Kalau mindsetnya kita itu fikih ya kiai saya, fikih ya guru saya, wah itu yang menjadi umat menjadi stagnan, berhenti, tidak bisa memahami zaman. Hanya kita harus berubah pola pikirnya. Fikih itu sepanjang masa dan terus akan mengalami perubahan. Pasti. Karena fikih kan bukan masalah itu aja. Ada fikih sia-sia, ada fikih muamalah, ada fikih politik, ada fikih ekonomi. Bagaimana ekonomi kita menghadapi ribawiyah yang begini sekarang? Oh nyatanya haji juga pakai bank, semua masjid duitnya di bank. Apa itu riba juga, haram juga? Ya kan? Itu kalau kemudian masjid punya dana infak dari jamaah 1 miliar, bikin BMT, bikin koperasi, pinjamkan tanpa bunga, kan gitu kan? Nanti yang meminjamkan tidak bayar bunga, sodakoh lagi dia, semampunya, berkembang. Tapi bukan riba kan? Bukan riba. Pinjemnya tidak dilebihi pembayarannya, tapi dia membayar sodakoh seikhlasnya. Mungkin saja bisa menutup itu. Orang nyatanya yang susah itu jamaah masjid, duitnya buat bangun doang, jamaahnya nggak makan nggak dipikirin. Nah itu masalah. Iya banyak kan. Paling kalau saya sekarang ketua yayasannya korupsinya ketanggung-tanggung Pak 250 miliar jamaah. Hari ini Pak 250 miliar. Ya kan kalau diusut ke pengadilan ya kena semua. Akhirnya nggak diusut. Ya itu loh kenyataan. Kesalahan kebunuhannya di kita semua. Sekarang kan ada masjid Pak.
Ada masjid yang memang di nol saldonya, wah luar biasa juga ini di nol saldonya gitu loh. Nah, Bapak, dia yakin pasti ada lagi gitu loh. Nanti di buku saya itu ada salah satunya gitu. Jadi mengembangkan ekonomi umat melalui dana gitu. Iya. Jangan cuma buat beli tanah. Buat apa sih masjid? Kalau sementara ekonomi itu rusak, coba kalau duit kenceleng kaleng yang setiap paingan gitu, setiap Jumatan gitu dikumpulin dijadikan modal koperasi buat umat kan begini. Barangkali itu Pak, nasihat kita yang harus berubah. Kalau nggak berubah repot. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Bisa ditutup dengan doa sebelum kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yuqafi masjid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa rahmatan indal maut. Rabbana la tu'akhidna in nasina ata'na Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna wa qul kafirin. Rabbana zalamna anfusana Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma ighfir lana wa walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.